Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita menjalani hari-hari kehidupan yang masih disediakan Tuhan bagi kita. Diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Mari kita simak dan dengarkan bersama-sama. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, jam 12 siang itu biasanya memang orang bisa sudah capek bekerja, makanya ada istirahat. Jam 12 siang itu jam istirahat, karena memang dari pagi sampai siang sudah dikuras tenaga, jadi butuh istirahat. Kita semua berada sekarang dalam jam 12 siang kita. Kita sedang kecapean. Meski sekarang masih pagi, tapi sebenarnya kita sekarang sedang berada dalam jam 12 siang kita masing-masing. Sedang letih lesu, khususnya oleh situasi pandemi COVID-19 ini. Kita betul-betul berada jam 12 siang. Kita kehausan. Kita duduk di pinggir sumur, berharap ada orang yang memberi kita minum air. Berilah aku minum. Inilah kerinduan setiap kita. Berilah aku minum. Jam 12 siang COVID-19 ini, kita semua duduk letih lesu. Berilah aku minum. Siapakah yang akan memberi kita minum? Inilah seruan setiap orang sekarang.
suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, tetangga kepada tetangga. Berilah aku minum. Saudaraku, cerita ini mengingatkan kita, tidak mudah rupanya memberi minum. Tidak gampang. Meski kita kehausan, tapi ketika orang minta minum, kita sering tidak bisa dengan segera memberi dia minum. Kenapa? Karena ada beberapa hambatan. Ada hambatan budaya, ada hambatan masa lalu, ada hambatan psikologis. Itulah pengalaman perempuan Samaria dengan Yesus. Pelajarannya hari ini, orang yang meminta minum kepada kita, jangan-jangan dia adalah sumber air kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Yesus berkata dalam Matius 24, apa yang kau lakukan kepada salah satu adikku yang paling kecil ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Jadi orang yang minta minum kepadamu sebenarnya adalah orang yang mau memberikan kamu air kehidupan. Orang yang minta minum kepadamu, jangan-jangan dia ingin memberkati. Dan ini ada cerita-cerita sehari ini di televisi, ada seperti itu. Ada orang minta-minta, tolong berikan aku uang, ada lagi 500 atau 5.000 atau 550.000. Aku nggak ada uang, dari mana uang 5.000? Pergi sana. Tapi ada orang yang berbaik hati, dia kasihan, diberi 5.000. Sebentar lagi datang orang ngantar uang sama dia. Jadi sering saudaraku, orang yang minta minum kepada kita, orang yang mengharapkan kebaikan dari kita, justru adalah orang yang mau melimpahi kita dengan kebaikan. Tapi sayangnya, kita tidak berhasil menerima kebaikan yang berlimpah-limpah, melebihi apa yang diharapkan dari kita. Yesus hanya mengharapkan seteguk, semangkok air dari perempuan Samaria. Dan Yesus, kalau itu diberikan, Yesus akan berikan air kehidupan yang mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal. Kenapa itu tidak bisa terjadi? Karena tadi ada hambatan budaya, ada hambatan masa lalu, ada hambatan psikologis. Ada 3 hambatan ini yang sering membuat kita tidak jadi memperoleh yang lebih baik dari orang yang telah meminta sesuatu kepada kita. Hambatan masa lalu. Karena ada persoalan masa lalu antara Samaria dengan Yahudi, dengan Israel, dengan Yahudi. Masakan kamu orang Yahudi minta air dari orang Samaria? Tang berdomo pun tanah jolo. Dari sekarang masih ada, tapi udah mulai habis-habis sih. Karena ada dulu persoalan opung mereka dari dulu. Nggak tahu siapa opungnya, karena aku juga nggak tahu Raja Panjaitan itu siapa sih. Aku nggak kenal. Tapi nggak boleh. Asap api dapurnya pun nggak boleh bertemu. Dan sampai sekarang ini pegang. Jadi ada hambatan masa lalu. Ke pestanya pun diundang nggak mau datang. Ada hambatan masa lalu. Jadi kita menutup berkat bagi diri kita sendiri karena dihampang oleh persoalan masa lalu kita. Masa lalu tidak akan bisa diperbaiki. Yang bisa kita perbaiki adalah sekarang ke depan. Hambatan budaya. Sobat aki. Ay sorong at jaudaw ni. Ay sorong at samar gay.
Ada hambatan-hambatan ini. Beri aku minum. Anakku besok dia minum, tarfonaho. Jadi ada hambatan masa lalu, ada hambatan budaya, ada hambatan psikologis. Apa itu hambatan psikologis? Itulah kata orang. Jadi kita bisa benci seseorang, walau kita nggak kenal orangnya, hanya karena dia tak kasihain. Padahal kita belum kenal orang itu loh. Atau kemarin kita bersama-sama dengan dia, baik-baik tertawa-tawa. Tapi lalu ada bilang, "Lewat horong, sudah kasihain." Masa? Langsung dia datang ketemu, langsung dicuekin. Boro-boro beri aku minum. Mana diberi minum lagi? Ketemu aja sudah gitu. Isi kita nasongoni. Ketemu langsung gitu. Apalagi dia minta minum. Saudaraku, jadi itu hamba psikologis. Kata orang Indonesia ini, itu demo berjilid-jilid. Sudah jelas saya. Tahu kau omnibus law itu apa? Enggak tahu. Tapi dia demo. Tolak omnibus law, tolak omnibus law. Apa yang omnibus law? Enggak tahu. Jadi dia menolak sesuatu yang tidak mengerti. Padahal itu berkat untuk dia loh. Omnibus law itu, undang-undang cipta kerja itu, kita pekerja-kerja buruh-buruh di sini ya. Undang cipta kerja itu diciptakan untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan buruh. Tapi ditolaknya. Dia nggak ngerti. Jadi sering kita menolak sesuatu yang tidak kita ngerti, membenci sesuatu yang kita belum paham. Jangan. Karena siapapun yang minta minum kepadamu, jangan-jangan dia itu akan memberikan kamu berkat yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, tapi aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Jadi memberkati orang yang memberkati. Jadi siapa yang memberkati akan semakin diberkati. Siapa yang memberi akan semakin diberi. Kita mau diberi berlimpah-limpah? Mau? Ya maulah. Tapi caranya ya memberi. Jangan tutup tanganmu terhadap orang yang meminta. Karena semakin memberi, semakin aku diberki. Semakin aku memberkati, semakin aku diberkati. Saudaraku, itulah pelajaran berharga dari pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Kalau ada orang yang minta kepadamu dan kamu bisa memberi, berilah. Jangan persoalkan masa lalumu. Jangan persoalkan budayamu. Jangan persoalkan hambatan-hambatan psikologismu. Karena yang kita butuhkan itu apa? Berkat. Air kehidupan. Semua kita kehausan. Siapa yang tidak kehausan sekarang? Orang-orang yang kehausan. Mari kita saling memberi minum. Memberi waktu. Apa yang air kehidupan yang mana yang kita berikan? Horas Gunung Sindur. Hatana Lampok. Itu yang kita ingin dengarkan sekarang. Itulah air yang sangat menyejukkan. Di tengah siang hari kehidupan. Kita letih lesu oleh pandemi dan oleh masalah ekonomi akibat pandemi. Masalah ekonomi. Semua kita kehausan. Berilah aku minum. Bukan hanya segelas aqua atau sebotol aqua. Tapi hatana lampok. Kata-kata yang memberi semangat. Kata-kata yang memberi dukungan. Kata-kata yang membangkitkan semangat.
kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menyegarkan, kata-kata yang menguatkan. Itulah air kehidupan yang sangat kita butuhkan sekarang. Bukan omelan, bukan kritik, bukan kritik. Yang kita butuhkan adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberi semangat. Makanya ini masih ingat nggak Efesus 4 ayat 29? Isi ngoti Efesus 4 ayat 29. Unang maruar kata nabusuk siapa mangamuk. Janganlah keluar kata-kata yang busuk dari mulutmu, tapi hendaklah kata-kata yang membangkitkan semangat. Itulah air kehidupan. Yesus adalah air kehidupan itu. Karena setiap kata yang dikatakan, setiap kata yang diucapkan adalah kata-kata yang menghibur, yang menguatkan, yang meneguhkan. Bukan menghakimi, bukan melecehkan, bukan mematikan semangat, tapi membangkitkan semangat. Dari mana kita dapat kata-kata itu? Yaitu Mamiga. Kalau lebih banyak firman Tuhan yang kita tahu daripada yang lain, bahasa koran, bahasa majalah, bahasa medsos, bahasa firman yang kita tahu, maka yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata, adalah air kehidupan. Tapi kalau bahasa medsos, bahasa koran, bahasa majalah, bahasa televisi, ya itu bisa kata-kata yang menghujat, yang menyakiti, yang melukai, yang membuat orang semakin kehausan, bukan dipuaskan. Karena itu, datanglah kepada Yesus. Yesus dalam hidup kita sekarang, ya firman-Nya. Karena Yesus dengan firman adalah satu. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman yang menjadi manusia itu? Siapa? Yesus. Jadi kita bertemu dengan Yesus, ya bertemu dengan firman-Nya. Menjadi pelaku firman, kita akan menjadi orang-orang yang memberi, yang bisa memberi orang yang kehausan. Setiap kata yang kita ucapkan, hati kita menjadi sumur air kehidupan, yang melegakan, yang menyejukkan, yang menguatkan, yang menyegarkan. Sehingga siapapun yang ketemu dengan kita, dia seperti bertemu dengan sumur yang segar. Dia bertemu dengan dispenser aqua. Wah, segar banget ini. Enak sekali. Kalau ketemu amang ini, kalau ketemu inang ini, mago sudi konsoni rohaki. Mago na pojot na di rohaki. Kenapa? Karena dia selalu memberi kita kekuatan, memberi kita dorongan. Hadirlah di tengah-tengah rumah kita. Bagaimana caranya? Satu, agar kita menjadi sumur air kehidupan yang dari Tuhan Yesus. Salah satunya, sama seperti Yesus, Yesus tidak pernah tersinggung. Bacalah Alkitab. Gak pernah dibilang, haksik marohani Yesus, tersinggung sama Yesus. Anggo hita hola nakuhu ada hita. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit sakit hati. Jadi yang keluar dari hati kita menjadi apa? Air keruh. Kalau naik nali itu kok harus saya butuh hatta, saya rohatta, saya semangat. Kenapa? Karena sangat mudah tersinggung. Yesus
Tidak pernah kita baca dalam kita sudah macam-macam kata-kata terjelek, kata-kata terburuk, kata-kata paling menyakitkan, kata-kata paling menghina diarahkan kepada Yesus, tapi tidak pernah satu kata pun tersinggung sama Yesus. Hati marah never. Jadi menurut sama mata mual, isi roh hamunah ya ihutar fe magodang, aung mata mual. Jadi sumur-sumur kecil, gak dalam, kita bisa ya roh ihutar soni hauma banyak seperti itu. Ada sumur kecil. Ada orang nakal diinjak-injak sumur itu. Jadi apa? Litok metong. Tapi satu setengah jam kemudian gimana? Ya jernih lagi. Dia nggak bilang, udah biar aja sampai mati aku keruh terus biar mampus nggak minum. Enggak. Diinjak-injak memang litok. Tapi dibiarin ntar lagi, udah jernih lagi. Sorry dari kita. Ada orang yang bisa menyakiti hati kita. Ada orang yang bisa melukai kita. Tapi berlihat seperti bersama Yesus, dia tidak pernah sakit hati. Itu makanya kita harus bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Mengenal mengasihi Yesus, bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Kenapa harus bertumbuh? Agar saya menjadi mata air kehidupan. Siapapun yang bertemu dengan saya bisa memberi dia minum yang menyegarkan, menyejukkan, membuat dia merasa terhibur, merasa dikuatkan, merasa diteguhkan. Sekarang dan ke depan makin orang duduk di pinggir sumur itu, letih karena perjalanan, karena persoalan kehidupan, dan semua minta, berilah aku minum. Jangan persoalkan latar belakang budayamu, masa lalumu, persoalan psikologismu. Berilah dia minum. Biarlah Yesus yang mengisi hati kita, agar hati kita menjadi sumur air kehidupan yang mengalir sampai kekekalan. I love you all of you. Pak, saya mengasihimu. Dengan segenap hati, segenap jiwaku, aku selalu memberkatimu, mendoakanmu, agar yang terbaik dari Tuhan Yesus dilimpahkan kepada Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang boleh menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati sanubariha. Tuhan, benar, di siang hari kehidupan yang terik ini, ada banyak orang yang kehausan, kami juga kehausan. Kami mengharapkan diberi minum. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami agar menjadi sumber air kehidupan seperti Engkau, yang bisa menyegarkan, menyejukkan melalui kata-kata terbaik, kata-kata yang mendukung, memberi semangat, menghibur dan menguatkan. Tuhan, inilah kami anak-anak yang Kau beri kesempatan bersama kurang lebih 3,5 tahun di Resort Cinere, di Gunung Sindur. Tuhan, perjalanan kami adalah perjalanan bertumbuh, makin mengenal mengasihi Yesus. Perjalanan bertumbuh makin menjadi seperti Yesus, sehingga kami boleh melayani-Mu dengan melayani orang lain, dan kami boleh bercerita tentang Injil-Mu, tentang kabar baik. Tuhan, kami orang berdosa, tapi kami bersyukur Engkau sudah mengampuni kami, dan biarlah hati kami yang keruh dijernihkan kembali oleh kasih-Mu, agar kami boleh mengalirkan air kehidupan yang menyegarkan di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah-tengah perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin.